Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Dan yang kita akan bahas sebelum kita masuk pada bab macam-macam jenis sihir, kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita sihir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Secara umum, mengatasi sihir itu bisa kita lakukan sebelum terjadinya atau setelah terjadinya. Dan sebelum terjadinya tentu kita harus membentengi diri dari sihir ini dengan cara membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Sebagiannya adalah dengan kita membaca ayat-ayat ataupun surat-surat yang memang dianjurkan dibaca. Contohnya adalah membaca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas. Karena 3 surat ini dijelaskan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW menganjurkan untuk membaca 3 qul ini pada setiap pagi dan petang. Apa kata Rasul? Takfika min kulli syai'in. Itu bisa mencukupkan kita untuk melindungi dari segala hal. Itulah keutamaan 3 qul itu. Dan inilah keajaiban Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan surat yang paling agung, Al-Fatihah, dan diakhiri juga dengan surat-surat yang agung. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan ditutup Al-Quran itu dengan suratun nas. Jadi diawali dengan surat yang agung, diakhiri juga sama. Dan Islam itu agama yang memudahkan kita ini untuk melakukannya. Nabi SAW tidak menyarankan kita membaca surat-surat panjang. Kan bisa saja Rasul memerintahkan kita membaca surah Al-Imran atau surah Al-An'am, tapi Nabi SAW memilihkan surat yang paling pendek, yang duduk saja tidak sampai 5 menit kita bisa membaca 3-3-nya. Tetapi dengan pendeknya surat bukan berarti kecilnya faedah. Tidak, justru faedahnya sangat luar biasa ketika orang membaca 3 qul di pagi dan petang hari. Jadi apabila kita membaca di pagi hari, maka semua keburukan di siang hari tidak mungkin akan menimpa kita. Dan begitu juga apabila dibaca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari hembusan-hembusan atau mantra-mantra tukang sihir kepada bukul-bukul yang hendak digunakan untuk menyihir. Artinya bahwa surat ini juga bisa menjadi perlindungan kita dari sihir. Ya, secara umum semuanya. Karena apabila di malam hari keburukan-keburukan itu mesti ada. Makanya diawali dengan kalimat min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan. Keburukan yang diciptakan ini kan banyak, lihat dengan mata telanjang, kecuali dengan alat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa 3 qul ini bisa melindungi kita dari segala hal. Dari maksiat, dari kejahatan orang jahat, dari hasadnya orang yang hasad, bahkan dari binatang-binatang
yang beracun dan begitu seterusnya, termasuk juga dari sihir. Ini untuk mencegah supaya kita tidak terkena sihir. Maka bacalah 3 kul ini di setiap pagi dan petang hari. Kemudian juga apa lagi? Ayat kursi. Ayat kursi juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bisa melindungi dari segala hal, termasuk dari gangguan syaitan. Ingat perkataan syaitan kepada Abu Hurairah yang mencuri zakat di bulan Ramadan. Kemudian setan mengatakan kepada Abu Hurairah, maukah kau melepaskan aku dan aku akan ajarkan sebagai imbalannya sebuah kalimat. Kemudian dia mengatakan, bacalah ayat kursi sebelum tidurmu. Dan kata setan, maka man qara'a, siapa yang membacanya, man qara'aha, siapa yang membacanya, maka lam yazal alaihi minallahi hafidun wala yaqrabuhu syaitan, maka engkau akan mendapat penjagaan Allah sepanjang malam itu dan tidak ada satupun setan yang mendekati kamu. Lah sihir ini bagian daripada alat setan yang bekerja sama dengan dukun kemudian menyihir manusia. Apabila seseorang kemudian membaca ayat kursi, dan ayat kursi itu juga bagian daripada surah Al-Baqarah, dan Rasul mengatakan inna akhdaha barakatun wa inna tarkaha khasratun wala tastati'u hal batalatu. Siapa yang mengambilnya dapat berkah, siapa yang meninggalkannya mendapat penyesalan, dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkannya. Itu secara umum Al-Baqarah. Secara khusus ayat kursi, maka Allah akan memberikan penjagaan dan tidak ada satu membaca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Amanah Rasul itu. Karena Rasul SAW yang mengatakan, man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailati kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat akhir Al-Baqarah di malam hari, maka itu cukup bagi dia untuk mendapatkan perlindungan. Jadi di sini Nabi SAW sudah menjelaskan, kalau ingin terhindar dari sihir, bacalah 3 kul, bacalah ayat kursi, bacalah 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Kapan? Di malam hari. Atau juga bisa dijadikan zikir pagi dan petang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya juga zikir-zikir yang lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau seandainya kita ingin menjaga sebelum terjadi sihir, dengan cara memperbanyak zikir pagi dan petang, atau zikir sebelum tidur gitu ya, di malam hari, atau dijadikan zikir setelah sholat. Adapun kalau seandainya sudah terjadi, anggaplah seseorang ini terkena sihir, terkena santet, atau mungkin kesurupan. Seperti di mana itu daerah Baloy itu, di mana ada kesurupan massal kan beberapa minggu yang lalu itu, anak-anak sekolah SD itu apa yang camping, satu sekolahan kena kesurupan saat guru-gurunya ya, karena mungkin awamnya tidak tahu cara mengobatinya. Menghafal ayat-ayat khusus atau hafal ayat-ayat khusus yang ada keistimewaannya di dalam mengusir setan, ya tentu lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuan hal itu, cukup kita baca Quran saja sebenarnya. Perkara-perkara luar juga harus diperhatikan, seperti jangan ada gambar, jangan ada patung, jangan ada anjing, dan begitu seterusnya. Kemudian berpakaian sopan, menutup aurat. Itu sudah memang adab-adab secara umum kan itu. Tapi secara khusus membaca Quran itu surat apa saja bisa jadi ruqyah sebenarnya. Karena Allah yang mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Jadi kami turunkan Al-Qur'an itu semuanya obat. Dan obat di sini umum, baik obat penyakit-penyakit fisik yang ma'ruf gitu ya, ataupun penyakit-penyakit batin. Baik penyakit-penyakit yang ma'ruf diketahui manusia, atau penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh sihir, oleh hasad, dan yang semacamnya. Jadi Quran itu bisa menjadi obat semuanya. Makanya penanganan yang pertama, kalau seandainya ada orang yang terkena sihir,
maka mengarahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya diobati. Karena Allah yang mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara 80, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, Allah lah yang akan menyembuhkan aku. Kemudian yang kedua, kenali. Ya, dikenali sihir itu. Setelah kemudian dikenali apakah sihir itu mengandung buhul atau tidak, maka kenali sihir itu. Dan biasanya seseorang mencari buhul itu ada beberapa macam cara. Bisa saja mungkin dengan orang yang terkena sihir itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kesembuhan dan meminta kepada Allah ditunjukkan di mana buhulnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada dia dalam mimpinya. Bisa saja dalam mimpinya Allah kemudian mengilhamkan dan mengisyaratkan buhulnya di mana. Ini yang pertama. Yang kedua, ataupun mungkin dikenal lewat jalan dari jin itu sendiri. Umpamanya kita ketika meruqyah terjadi dialog dengan jin yang ada dalam tubuh manusia, kita tanya di mana letak buhulnya. Kemudian kita terus membaca Quran supaya dia terbakar, kan gitu. Maka biasanya kalau jin itu tidak kuat, maka dia akan mengaku di mana buhulnya diletakkan. Jadi itu bisa saja dalam bentuk thariqatul jin, atau mungkin berusaha mencari. Ya, mencari di atap, mencari di plafon, mencari di sekitar rumah, pokoknya dicari sampai ketemu. Hal-hal yang mencurigakan langsung kemudian dimusnahkan. Jadi itu juga diantara kalau seandainya sihir itu sudah terjadi, bisa dengan cara ruqyah. Kalau memang berbuhul, cari buhulnya kemudian musnahkan. Dan sebaik-baiknya ruqyah itu adalah ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri maksudnya ruqyah diri sendiri, tidak perlu meminta ruqyah kepada orang. Walaupun secara hukum meminta ruqyah boleh-boleh saja, tetapi dikeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, kecuali, artinya memang tidak ada obat lagi kecuali dengan cara ruqyah, maka meminta tidak berpengaruh kepada hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tetapi kalau seandainya meminta ruqyah itu hanya dijadikan ya semacam mainan saja, sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit-sedikit minta ruqyah, maka ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Makanya satu sifat yang pertama disebutkan Rasul di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu, mereka la yastarqun, tidak minta diruqyah. Ini sedikit penjelasan dari pembahasan kemarin. Baik, kita akan masuk pada bab baru, bab tentang babu syai'in, babu bayani syai'in min anwa'is sihr. Bab menjelaskan tentang beberapa macam atau sedikit dari macam-macam bentuk sihir. Apa saja bentuk-bentuk. Tapi sebelum itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini muallif tidak menyebutkan tentang hukumnya, hanya menjelaskan tentang bab keterangan macam-macam bentuk sihir. Kenapa tidak disebutkan hukumnya, umpamanya hukumnya syirik dan begitu seterusnya gitu kan? Karena sihir ini ada yang jatuh kepada syirkul akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada yang hukumnya tidak sampai kepada taraf syirkul akbar, mungkin syirkul asghar saja dan tidak mengeluarkan dari Islam. Maka tidak disebutkan hukumnya dalam babnya ini. Baik, kemudian beliau rahimahullahu taala membawakan sebuah riwayat. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Aufun an Hayyan ibn al-Ala, haddatsana Qutn ibn Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafata wat turuqa wat tiyarata minal jibti. Qala Aufun al-Iyafan ibn Ala dari Qatan ibn Qabisah, dari bapaknya, bahwa dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyafah, kemudian at-tarq dan tiarah termasuk al-jibtu. Apa itu iyafah? Apa itu? Anda harus tahu apa itu makna dari itu, makna daripada as-sihr, makna daripada sihir, supaya nanti paham pembahasan ini. Ulama mengatakan ketika bicara tentang definisi sihir,
Jadi sihir itu kan segala sesuatu yang tersamarkan sebabnya. Jadi sihir itu segala sesuatu yang tersamarkan sebabnya, maka itu disebut sihir. Sesuatu yang samar, itu secara bahasa itu sihir. Lah definisi bahasa inilah yang kemudian babnya. Kita perhatikan bahwa di sini ada 3 kalimat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama al-iyafatu, yang kedua at-tarku, dan yang ketiga at-tiyaratu. Apa itu al-iyafah? Ulama mengatakan al-iyafati bi kasril aini, dengan mengkasrah ain. Wahia, atau menggerakkan burung, mengambil manfaat dari gerakan burung atau dari warna burung kanan, berarti membawa keberuntungan, maka mereka akan melakukan sesuatu. Kalau seandainya mereka melihat bahwa burung yang diterbangkan itu mengarah ke sebelah kiri, maka mereka akan berhenti dari aktivitas karena tidak akan menguntungkan kepada sesuatu yang akan dilakukannya, dan ini justru membahayakan kehidupannya. Karena burung yang diterbangkannya saja dia tidak paham perkara gaib. Si burungnya loh tidak tahu perkara gaib. Kalau kita ini menerbangkan burung, burung ini terbang terserah dia, entah ke kiri, entah ke kanan, entah ke depan, entah ke belakang. Ya, nama burung itu kan suka-suka dia terbang. Terkadang dia ke kanan, terkadang dia ke kiri, terkadang dia balik, terkadang dia ke depan kan. Burung sendiri tidak tahu perkara gaib. Menggantungkan nasibnya kepada burung, maka itu disebut al-iyafah. Entah dengan suaranya, mungkin zaman dulu orang suka dengan perkutut, dengan suara perkutut kan gitu ya. Entah dengan warnanya, entah dengan bentuknya, entah dengan atau membawa keberuntungan, membawa kebahagiaan atau membawa hoki atau justru kerugian. Jadi mereka mengaitkan kalau tatayur itu lebih umum daripada al-iyafah. At-tiyarah itu lebih umum dibandingkan al-iyafah, karena dia menggantungkan kepada sesuatu, bukan hanya sekedar burung saja. Bisa saja kalau di zaman sekarang ini sampai kepada menganggap sial ataupun untung itu kepada tahun, kepada bulan, kepada hari, atau kepada angka-angka gitu ya, atau kepada hal-hal yang dilihat, yang didengar, yang dimimpikan, atau apalah namanya. Sampai ada syekh itu bercerita, seorang syekh bercerita. Jadi ketika syekh ini pagi-pagi buta hendak mengajar gitu ya, di sebuah universitas. Kemudian tetangganya juga mau berangkat, juga mau bekerja, karena mobilnya itu diparkir ya hadap-hadapan, depan-depanan, dan itu mepet sekali ya. Jadi ketika pagi-pagi sama-sama mau keluar, yang satu mau mengajar di universitas, yang satu pula mau bekerja, mau berniaga. Kemudian syekh ini ketika dia mulai menghidupkan mobilnya, dia kaget gitu ya, karena rem tangannya lupa di rem. Tiba-tiba ke gas sedikit, akhirnya tabrakan kecil, dan itu tidak melukai mobil sama sekali. Cuman dua-duanya kaget saja. Yang menganggap sial gara-gara kecelakaan kecil, akhirnya nggak jadi kerja kan gitu. Karena akhirnya celaka hidup dia jadinya. Bahkan diceritakan ada orang yang buka toko, baru buka toko, tiba-tiba ada orang buta datang beli. Orang buta dianggap sial hanya gara-gara pembeli pertama ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kan tatayur namanya kan. Itu tatayur. Sama dengan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, dianggapnya bahwa Musa itu membawa sial. Seperti orang ini, orang buta membawa sial kepada tokonya, akhirnya satu hari dia tidak jualan, kan rugi sendiri akhirnya kan. Gara-gara tatayur membahayakan kehidupannya, merugikan dia sendiri jadinya. Sampai kepada angka, dan ini anehnya bukan hanya di negeri timur saja, sampai ke negeri barat katanya. Sampai yang ibaratnya ilmu modernnya sudah tingkat tinggi di barat, masih banyak juga mereka percaya dengan kesialan angka itu, sampai ke nomor kamar hotel, sampai kepada nomor kamar rumah sakit, sampai kepada kursi pesawat. Itu ada nomor-nomor yang dilewatkan, sebab kalau diletakkan bawa sial tuh. Ini kan tatayur kawan ya, ini namanya tatayur. Kalau di tempat kita ya tentu mungkin ya kisah-kisah rakyat lah.
kisah dari mulut ke mulut, ya kan, nenek moyang kita kemudian melarang sesuatu karena itu akan membawa kerugian dalam hidupnya, padahal itu khurafat. Seperti umpamanya ketika seorang istri hamil, kemudian suami mau mandi, kemudian handuknya dililitkan di leher katanya kan, maka anaknya nanti kelit usus katanya. Apa urusannya ngelilit leher handuk suami dengan bayi di kandungan istrinya? Nggak ada hubungannya. Masa ada hubungan handuk dengan usus? Ya. Ini kan tatoyur, ikhwan, tatoyur sekali. Atau gadis yang kemudian makan di pintu depan sambil bersandar, itu jodohnya akan lambat katanya. Lambat siapa? Dia cepat dapat jodoh karena di pintu, hari-hari ditengok orang kan. Tapi itulah memang tatoyur. Orang dulu itu dibawa semuanya khurafat, sampai kesemutan padahal dia punya kolesterol. Itu ditafsiri lain, itu orang tatoyur itu dia punya kolesterol, terkadang kesemutan kakinya, terkadang kesemutan tangannya. Itu sampai dibahas sama orang tatoyur. Lihat kesemutannya katanya. Kalau sebelah tangan, hati-hati, itu akan datang penarik utang. Ini kalau tangan ini akan datang orang yang kasih kerjaan biasanya. Ini kan satu debt collector, satu kerjaan, kan nggak nyambung sebenarnya. Lah ini kan namanya tatoyur. Jadi tatoyur itu jauh lebih umum dibandingkan kalimat iyafa. Kalau iyafa itu khusus dengan burung, menerbangkan, menggerakkan gitu ya, atau menikmati warnanya. Tapi kalau tatoyur itu jauh lebih umum, karena segala sesuatu yang dilihat, segala sesuatu yang didengar, yang dimimpikan, yang diraba, apapun dianggap sial ataupun beruntung. Makanya dahulu ada seorang ulama namanya Tawus Al-Kisai, seorang ulama ma'ruf lah kan, Imam Tawus Ibn Kaisan. Tawus Ibn Kaisan ini ulama bahasa lah. Kalau kita mempelajari bahasa, banyak pendapat-pendapat Imam Tawus. Jadi Imam Tawus ini satu hari safar dengan kawan. Belum lagi safar, belum bergerak, karena safarnya di malam hari. Berangkatnya di malam hari, kan safar orang dulu kan ya pakai kuda, pakai unta kan gitu ya. Tiba-tiba kemudian kawannya ini mendengar suara gagak. Suara gagak, bising, sibuk suara gagak. Tiba-tiba merasa cemas si kawannya ini, merasa khawatir dan mengatakan kepada Imam Tawus, ada apa ya? Kenapa ada suara gagak? Ya. Akhirnya ditinggalkan sama Tawus Ibn Kaisan ini. Ya, karena membawa safar orang yang seperti ini akan membawa was-was selama safar, artinya kan nanti dia akan was-was tuh. Bahkan ada orang yang baru keluar rumah nih mau beraktivitas, tiba-tiba nabrak kucing, nggak jadi. Karena di awal dengan nabrak kucing dia, akhirnya tak jadi safar dia. Lah yang seperti ini saya katakan bahwa kenapa kemudian di sini mu'alif rahimahullahu taala dimasukkan dalam bab macam-macam. Tadi secara istilah atau secara bahasa, kullu syai'in ma khafiya sababu, segala sesuatu yang tersamarkan sebabnya, membawa pengaruh ke dalam hatinya. Sihir itu kan membawa pengaruh ke dalam hati seseorang. Lah tatoyur juga sama, membawa pengaruh kepada seseorang. Akhirnya kemudian ketika ada sebuah peristiwa, terpengaruh hatinya. Ini kalau saya lakukan nanti terjadi ini, nanti kalau saya tidak lakukan akan terjadi itu. Lah terpengaruh, akhirnya goncang hatinya. Rasulullah mengatakan, innal iyafata wa turku wa tiyarata jibtun. Dia adalah jibtun, bagian daripada rannatus syaitan, bisikan setan. Itu antara tiara dan al-iyafa. Artinya seseorang meramal dengan menggaris-garis tanah, atau dengan kata lain ar-ramal namanya. Jadi ada sebagian para peramal itu, mereka menggunakan media tanah, digarisnya tanah itu entah seperti apa, kemudian dihapus sebagiannya, kemudian sebagian garis yang tidak terhapus, disitulah dia ramalkan. Jadi dia meramal dengan garis-garis tanah. Dan bukan hanya sekedar garis-garis tanah, terkadang sandi-sandi tertentu dari bahasa-bahasa kuno tertentu, itu namanya turuk namanya. Jadi beramal dengan menggunakan media seperti itu. Karena ramalan itu kan macam-macam. Ada yang kemudian nanti disebut munajib, dia menggunakan media bintang. Ada dengan ar-ramal, menggunakan media tanah gitu ya. Dan macam-macam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna daripada at-turqa.
Kemudian makna daripada at-tiyarah tadi sudah saya jelaskan, at-tiyarah itu lebih umum dibandingkan al-iyafah, karena iyafah itu hanya jazru atir, dia hanya bicara burung, tapi tiyarah ini mencakup segalanya, bisa burung, bisa yang lainnya, dan itu amalan jahiliyah, orang-orang jahiliyah seperti ini, dan pengaruhnya sangat membahayakan kita karena kesuksesan akan terhalang dengan tiyarah ini. Makanya ini bagian daripada khurafat. Baik, kemudian pengarang mengatakan bahwa semuanya itu disebut al-jibtu, dan jibtu itu disebut oleh Hasan al-Basri sebagai rannatus syaitan. Itu semua adalah bisikan-bisikan setan. Jangan terpengaruh dengan perkara-perkara tersebut. Kemudian kata beliau, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, man iktabasa syu'batan minan nujumu faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada mazad. Barang siapa yang mempelajari sebagian daripada ilmu nujum, ilmu perbintangan, sungguh dia telah mempelajari sebagian daripada ilmu sihir. Semakin bertambah ia mempelajari ilmu nujum, semakin bertambah pula dosa yang akan ditanggungnya. Ilmu nujum ini terbagi menjadi dua, ikhwan. Ada yang disebut dengan ilmu tasyir, ada yang disebut dengan ilmu taksir. Ada tasyir, ada taksir. Dari sini kita tahu bahwa mempelajari ilmu perbintangan tidak semua diharamkan. Bahkan ada sebagiannya dibolehkan, bahkan ada sebagiannya diwajibkan menurut sebagian para ulama, yang digunakan oleh BMKG. Ya, biasanya untuk meramal cuaca, ya, atau meramal sesuatu gitu. Tapi kan mereka punya alat. Bahkan dalam Islam itu mempelajari sampai kepada wajib jikalau itu maksudnya adalah untuk perintah, menjalankan perintah Allah, seperti melaksanakan sholat. Pamannya sholat syuruk, sholat duhur, sholat asar itu kan melihat matahari, kan? Kemudian malam melihat bintang. Mempelajari ilmu matahari dan bintang itu terkadang wajib karena juga berkaitan dengan ibadah sholat. Itu namanya tasyir namanya. Tetapi kalau yang dimaksud taksir, taksir itu pengaruh. Kita meyakini bahwa bintang-bintang tertentu itu memiliki pengaruh. Ini yang tidak boleh. Inilah yang diharamkan, bahkan bisa terjerumus kepada kesyirikan. Seperti oleh sebagian para dukun yang mereka menjadikan zodiak perbintangan itu dijadikan bentuk ramalan. Jadi ada orang melamar dan meramal sesuatu dengan melihat bintang, kemudian meyakini bahwa dalam bintang itu ada pengaruh-pengaruh tentang terjadinya gempa, terjadinya tsunami, terjadinya peristiwa-peristiwa di bumi, dengan meyakini bahwa fadlillah, kami dihujani dengan karunia Allah. Karena dulu orang-orang jahiliyah menganggap bahwa hujan atau tidaknya hujan itu tergantung dengan di alam semesta. Ini disebut ilmu taksir namanya, bahwa bintang itu punya pengaruh. Inilah yang dilarang. Tapi kalau ilmu tasyir untuk memperjalankan sesuatu, mengenal waktu-waktu sholat, mengenal waktu-waktu puasa gitu ya, perakiraan cuaca, maka itu tidak ada masalah. Ilmu nujum dipakai untuk hal itu. Melakukan sihir, dan barang siapa yang melakukan sihir maka ia telah melakukan kemusyrikan. Dan barang siapa yang menggandrung dengan jimat, ikhwan, maka orang itu pasti akan terlilit hatinya dengan jimat itu. Contoh umpamanya ini, orang yang gantung dengan jimat, lupa jimatnya ketaruh dalam rumah, kemudian dia naik kendaraan, kemudian ada kecelakaan kecil saja di jalan. Apa yang terjadi? Tuh kan gara-gara jimatnya nggak dibawa. Jadi terpikir itu gara-gara jimat nggak dibawa katanya. Atau warungnya nggak laris, oh ya lupa naruh jimat katanya. Jadi hatinya itu terpaut dengan jimat kan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala hal unabbiukum mal'idhah hiya namimatun aqalatu bainan nas. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, maukah kamu aku beritahu apa itu kalimat al-idhah? Kemudian Rasul mengatakan, idhah adalah mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara manusia. Kenapa adu domba? Dimasukkan daripada jenis sihir, karena tujuan sihir itu merusak manusia, maka mengadu domba juga merusak manusia.
Tujuan sihir itu mencerai-beraikan suami istri, maka ngadu domba juga sama, mencerai-beraikan manusia. Sihir itu sesuatu yang sebabnya tersembunyi. Ngadu domba juga sama. Terkadang yang diadu domba tidak tahu dia lewat di sebuah kuburan, rupanya di situ ada orang yang diazab. Lah salah satunya alasan Rasul karena seseorang itu melakukan namimah. Dan yang terakhir di sini dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, Rasul mengatakan, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah itu terdapat kekuatan sihir. Contoh mamanya, antum tidak pernah memuji istri, 30 tahun berkeluarga tidak pernah istri dipuji. Tiba-tiba setelah 30 tahun antum memuji istri antum, apa enggak berbunga-bunga atau istri itu? Bang, kita sudah 30 tahun tak pernah ada pujian, baru kali ini ada apa nih katanya. Tersihir kan istrinya. Ada apa ini? Jangan-jangan kan itu. Masalahnya ini sudah 30 tahun kok baru sekarang muji saya. Gak pernah bilang cantik, dah 30 tahun ternyata kok cantik katanya. Kalimat itu saja itu bisa menyihir itu. Karena kekuatan bicara itu bisa membuat orang terpengaruh. Contoh namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam biografinya, dia kalau ngomong itu menggebu-gebu, seorang orator, dan sekali ceramah ada saja orang yang dapat hidayah tuh. Bahkan orang kafir saja banyak masuk Islam. Saking kekuatan ucapan daripada Abdul Qadir Al-Jailani, sampai sebagian orang yang hulu gitu ya, ekstrim kepada beliau, sampai mengatakan itu sudah tingkatan wali keberapa itu. Nah, ini intinya bahwa perkataan manusia ini, makanya hati-hati, banyak orang-orang yang menipu itu dengan ucapan, terkadang tersihir, tentu tertipu pula. Tentu ditelepon orang, ya kan, ngaku orang B, ngaku orang ini, ngaku orang itu, tertipu kita, akhirnya menyerahkan apa yang dikehendakinya. Ya, karena sebagian ucapan manusia itu terkadang menjadi sihir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.